Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Imam, para pejabat, para sesepuh, pengurus masjid, para alim ulama, orang tua kita, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus memiliki keyakinan yang sempurna atas kebesaran dan keagungan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, huwal khaliq, dialah Allah yang menciptakan kita. Huwallazi khalaqakum min turabin, dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kamu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Semuanya diciptakan oleh Allah. Suasana dan keadaan diciptakan oleh Allah. Benda-benda yang ada di sekitar kita diciptakan oleh Allah. Bahkan diri kita juga diciptakan oleh Allah. Kemudian kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengerti, mendengar, melihat, mengetahui apa-apa yang terjadi di alam semesta ini. Wallahu alimun bidzatis sudur, dialah Allah yang mengetahui apapun yang terdetik dalam hati kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah maha tahu dan kamu hakikatnya tidak tahu. Ma min waraqatin tasqutu illa ya'lamullah, tidak ada satu daun pun yang terkelupas dari tangkainya kecuali diketahui oleh Allah. Pengetahuan Allah meliputi segala-galanya, tidak ada satu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala huwal qadir, dialah yang menetapkan, menentukan. Innahu bikulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkehendak atas segala sesuatu. Wallahu ghalibun ala amrihi, Allah Subhanahu wa taala selalu menang dalam keputusannya, karena keputusan Allah tidak bisa dibatalkan oleh makhluk. Keputusan Allah itulah yang akan terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Manusia punya keinginan, kehendak, cita-cita, tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah, kemauan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun, sesungguhnya keputusan Allah apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah katakan jadi, jadilah sesuatu itu. Keyakinan-keyakinan seperti ini harus kita usahakan masuk ke dalam kalbu kita, hati kita, dan harus sering kita bicarakan, kita dengarkan supaya tertanam, tertancap dalam hati kita, sehingga nanti ketika sakaratil maut datang menjemput kita, dengan mudah kita mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ucapannya dia mampu ucapkan la ilaha illallah, maka wajib bagi dia masuk ke dalam surga.
Apa yang ada di hati kita itulah yang akan terucap saat kita dijemput dengan sakaratil maut. Maka marilah sama-sama lagi dan lagi kita tanamkan kebesaran Allah di dalam hati kita, sehingga nanti kita mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, mampu mengucapkan la ilaha illallah saat dijemput dengan yang namanya sakaratil maut. Bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah, seseorang yang punya yakin atas kebesaran Allah, maka dia pasti akan semangat ibadah kepada Allah. Dia tidak akan pernah lelah ibadah kepada Allah. Dia tidak pernah putus asa dengan janji-janji Allah. Kenapa? Karena dia yakin atas kebesaran Allah. Dia percaya bahwa janji Allah itu benar, janji Rasul itu benar, pasti dan pasti. Saat ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa kita mau berpuasa? Karena kita yakin kalau kita puasa, di balik puasa tersebut ada janji-janji Allah yang sangat besar. Di antaranya adalah man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya. Di antaranya adalah inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa menjelang dia berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Dia yakin atas janji-janji Allah dan Rasulnya. Apalagi yang dijanjikan oleh Nabi, as-siyamu wal qiyamu yashfa'ani lil 'abd. Puasa yang kita kerjakan di siang hari, sholat malam yang kita kerjakan di malam hari akan memberikan syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Yaqulu siyam akan laporan kepada Allah, Rabbi inni mana'tu ta'ama wa syaraba fin nahari fasyafihu. Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari makan dan minum di siang hari, berikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul qiyam, dan salat malam yang kita kerjakan tanpa henti dari awal sampai akhir, dia pun akan buat laporan kepada Allah, Rabbi inni mana'tun nauma fil lail fasyafihu. Ya Allah, aku telah menghalangi dia tidur di malam hari karena mengerjakan salat, maka berikan syafaat kepadanya. Maka dua amalan tersebut akan datang dan memberikan syafaat kepada kita. Itulah janji-janji Allah yang pasti. Maka seseorang yang yakin atas kebesaran Allah, yakin dengan janji Allah, dia tidak akan pernah kendor dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir Ramadan. Dia terus bersemangat karena dia yakin bahwa di dalam puasa yang dia kerjakan ada janji-janji Allah dan Rasulnya. As-siyamu junnatun ka junnati ahadikum fil qital. Puasa itu merupakan tameng sebagaimana tamengnya salah seorang di antara kamu ketika berperang. Puasa akan menjadi tameng kita daripada api neraka. Puasa akan menjadi tameng kita daripada godaan-godaan setan dan hawa nafsu. Maka orang yang yakin atas janji Allah, dia tetap bersemangat dari awal sampai akhir. Kemudian orang yang yakin dengan janji Allah, dia tidak akan pernah berani melakukan dosa. Dia tidak akan pernah berani maksiat kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan. Karena dia yakin Allah melihat dia, dia yakin Allah mendengar perkataannya. Maka apapun yang terjadi, dia tidak akan mungkin bersentuhan dengan dosa dan maksiat, apalagi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia malu kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyoal, akan menanya apa-apa yang dia lakukan di dunia ini. Dia malu kepada Allah karena dia yakin bahwa semua yang dia miliki adalah datang dari Allah. Kesehatan datang dari Allah, pangkat jabatan datang dari Allah, anak istri datang dari Allah, kendaraan, harta, semua datang dari Allah. Kok kita berbuat dosa kepada Allah? Kok kita berani-beraninya maksiat kepada Allah?
maka dia malu kepada Allah, dia takut kepada Allah, sehingga dia tidak pernah berani meninggalkan perintah Allah. Dia tidak akan pernah berani melakukan dosa, walaupun ketika dia melanggar perintah Allah tidak ada orang yang melihat dia. Kapanpun bisa saja kita batalkan puasa kita, namun kita tidak lakukan itu karena kita takut kepada Allah, kita malu kepada Allah. Allah Maha tahu, Allah melihat. Man aftara yauman fi Ramadan min ghairi udhrin lam yaqdihi wa in shama ad-dahru kulluhu. Barang siapa yang membatalkan satu kali puasanya tanpa alasan yang jelas yang diterima oleh syariat Islam, maka dia tidak akan pernah bisa mengganti puasa tersebut walaupun dia puasa sepanjang tahun lamanya. Maka dia tidak berani membatalkan puasanya, dia tidak pernah berani melanggar aturan-aturan Ramadan karena dia tahu Allah melihat dia, Allah mendengar perkataannya. Maka orang-orang yakin dengan janji-janji Allah, dia pasti akan mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik, karena dia tahu bahwa hari-hari Ramadan, detik-detik Ramadan tidak sama dengan hari-hari selain Ramadan. Hanya orang yang bodoh yang menganggap hari-hari Ramadan sama dengan hari-hari yang lain. Hanya orang yang tertipu setan yang menganggap hari-hari Ramadan sama dengan hari-hari yang lain. Syahrun azim wa syahrun mubarak, bulan yang besar yang penuh keberkahan di dalamnya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang nilai malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu akan datang kepada kita, tergantung kita sedang apa di malam tersebut. Syahrun azim wa syahrun mubarak, bulan yang besar, bulan yang penuh keberkahan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawwu'an. Allah perintahkan kita puasa di siang hari sebagai amalan fardu, salat di malam hari sebagai amalan sunnah. Wa may yataqarrab fi khaslatin fihi kaman adda faridatan fi ma siwahu. Siapa orang di bulan Ramadan mengerjakan amalan sunnah, maka dia dianggap seperti mengerjakan amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Dan siapa yang mengerjakan satu amalan fardu, maka dia akan diganjar seperti mengerjakan 70 kali amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Itulah kelebihan bulan Ramadan yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Amalan diobral oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di akhirat nanti seseorang sangat dan sangat membutuhkan tambahan satu amal. Ada seseorang yang ketika ditimbang amalnya ternyata kurang satu amal untuk memberatkan timbangan amal baiknya. Dia diperintahkan untuk mencari tambahan amal di akhirat. Dia pun berkeliling ke sana kemari, bertemu dengan orang-orang yang pernah dia kenal di dunia untuk dapatkan tambahan satu amal saja. Itu pun dia tidak pernah bisa mendapatkannya. Kenapa? Al-yawmu amal dunal hisab wa ghadan hisab dunal amal. Hari ini tempat kamu beramal dan belum ada hisab dari Allah, tapi nanti di akhirat hanya tempat hisab atas setiap amal kamu dan tidak ada kesempatan lagi kamu untuk beramal. Maka manusia saat itu akan menyesal. Manusia akan menyesal dan sangat menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Karena mereka kurang amal, terluput dalam amal, apalagi di bulan Ramadan. 3 tempat penyesalan manusia. Yang pertama, ketika sakaratil maut menjemput dia, dia pun terkejut, kenapa saya dijemput dengan yang namanya sakaratul maut. Waja'at sakaratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakaratil maut menjemput kamu dengan wujud yang nyata,
itulah sesuatu yang kau takuti dan kau akan lari darinya. Tapi kau tidak bisa lari dari kematian itu. Kau pasti akan menghadapi yang namanya sakaratil maut. Maka saat itu manusia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau bisa ditunda kematianku ini sebentar saja, aku akan sedekahkan hartaku ini ya Allah, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi penyesalan itu sia-sia belaka. Penyesalan kedua ketika manusia sadar bahwa ternyata dirinya sudah betul-betul mati, sudah betul-betul mati, sudah tidak ada lagi di dunia. Maka saat itu manusia sadar bahwa dia ternyata sudah mati, dan dia mengatakan, wa qala rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima tarakt. Ya Allah, keluarkan aku dari kematian ini, hidupkan aku lagi ya Allah, beri kesempatan aku untuk beramal soleh ya Allah, atas keterlambatan, atas kealpaan, atas kelupaan aku saat hidup di dunia. Itu juga percuma, karena kita pada saat itu, karena manusia pada saat itu sudah bukan di alam dunia, tapi mereka sudah pindah ke alam barzah. Penyesalan yang ketiga ketika manusia sudah pindah ke alam akhirat. Saat itu nampak pahala-pahala dan dosa-dosa. Saat itu nampak surga dan neraka, ganjaran dan siksa, nampak semuanya. Duduk kita di majelis ini dengan sabar dari awal sampai akhir, nampak. Bacaan Al-Quran kita nampak, zikir kita nampak, semuanya nampak. Maka saat itu manusia mengatakan, Rabbana absarna, ya Allah, sekarang aku baru melihat. Wa sami'na, baru aku mendengar ya Allah. Farji'na na'amal salihan inna muqinun, kembalikan aku ke dunia ya Allah, sekarang aku baru sadar. Sekarang aku baru sadar, baru ngerti, baru yakin ya Allah, kembalikan aku untuk beramal soleh. Maka saat itu semua manusia menyesal karena manusia baru sadar bagaimana pentingnya iman dan amal. Oleh karena itu, kesempatan masih ada beberapa hari di depan kita. Jangan kita sia-siakan, karena kita belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang datang di tahun berikutnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu bersama kita menghadapi Ramadan, tahun ini mereka sudah tidak ada lagi di dunia. Maka gunakan kesempatan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat melalui Ramadan yang mulia dan penuh berkah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.